Ya, firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Ya, saudara bisa yang ada Alkitab di samping, bisa buka bersama saya juga. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh Habel. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan bersama-sama. Saya mengambil tema ini dari firman Tuhan tadi. Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Saudara, tidak ada orang berbuat baik mukanya muram ya. Kalau mukanya masam muram, itu ada dua kemungkinan. Satu, dia tidak tulus. Habis, aduh, saya nggak tolong, nggak enak. Tolong saya susah, ya udah saya tolong. Ah, itu. Atau yang kedua, dia udah tolong berbuat baik, dia lakukan, dia merasa masih kurang, dia pingin lagi. Aduh, dia merasa aduh, kalau saya pingin lebih lagi, masih belum bisa. Kasihan, dia masih belum bisa saya tolong sepenuhnya. Itu. Tapi rata-rata kalau orang bisa berbuat baik, pasti akan tersenyum. Ya. Nah, kita lihat di dalam cerita tadi yang saya sampaikan, di dalam Alkitab yang saya bacakan tadi, pasal 4, kisah Kain dan Habel. Kisah itu ya melukiskan tindakan penyembahan pertama yang tercatat di dalam sejarah umat manusia. Kisah itu juga berbicara tentang pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia, dalam membunuh manusia. Kalau pembunuhan binatang itu sudah terjadi di Taman Eden. Nah, saudara, kita tahu Kain dan Habel membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk mengungkapkan rasa terima kasih, untuk berdamai dengan Tuhan, untuk mengiringi ibadah mereka datang kepada Tuhan. Kain dan Habel beribadah membawa sesuatu milik mereka sendiri untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat dari cara mereka mempersembahkan, dari mereka mau datang ke Tuhan, ada 3 hal yang saya catat. Persamaan Kain dan Habel di hadapan Tuhan. Pertama, mereka sama-sama membawa persembahan menghadap Tuhan. Kedua, mereka bersama-sama punya kesempatan, diberi kesempatan melayani Tuhan. Ya kan? Mereka punya kesempatan itu. Ketiga, mereka sama-sama diberi kesempatan memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi mereka punya kesempatan itu. Saudara, mereka tidak bisa berkata, wah, saya nggak punya kesempatan. Kain nggak bisa protes, saya nggak punya kesempatan. Waktu kita tahu persembahan ditolak, dia nggak bisa berkata, saya nggak punya kesempatan datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Hanya Habel, enggak. Sama-sama punya kesempatan membawa persembahan, sama-sama punya kesempatan melayani, sama-sama punya kesempatan membawa persembahan. Tapi ada perbedaan. Yang Kain ditolak, yang Habel diterima. Saudaraku yang terkasih Tuhan. Nah, ini hostnya dicabut dulu. Siapa yang jadi host dicabut dulu. Jangan kasih dia host, karena kepencet-pencet ya. Tidak baik, firman Tuhan sedang berjalan ya. Oke.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya bacakan Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena beriman, maka Habel mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Ya, karena imannya itu Habel diterima oleh Allah sebagai orang yang baik. Sebab nyatalah bahwa Allah menerima persembahannya. Habel sudah meninggal, tetapi karena imannya itu, maka Habel masih berbicara sampai sekarang. Nah saudara, Ibrani pasal 11 ayat 4 juga menyatakan seperti dalam Alkitab yang sudah saya bacakan di dalam Kejadian pasal 4, bahwa korban Habel diterima. Ibrani pasal 11 ayat 4 memberikan alasan kenapa korban Habel diterima. Kita tidak menemukan penjelasan yang banyak tentang kenapa sih yang Kain ditolak, Habel diterima. Tapi kalau saya teliti, ada beberapa penjelasan ya, yang walaupun tidak lengkap. Salah satunya Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena beriman, maka Habel mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi lihat, satu karena iman, kedua, korban Habel dilihat lebih baik. Nah, kita perhatikan sama-sama ini. Bahwa Alkitab mengatakan segala sesuatu yang dikerjakan tanpa iman itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah mengatakan kalau kita mau lakukan sesuatu harus lakukan dengan iman. Segala sesuatu yang tanpa didasari iman itu akan ditolak oleh Tuhan. Nah jelas Ibrani berkata Habel ya mempersembahkan Allah itu karena apa? Karena iman. Iman itu menjadi penyebab. Alasannya apa? Beranjak dari iman. Nah saudara sama, ketika kita berdoa, kalau bukan karena iman, doa kita sia-sia. So persembahan juga sama. So berikan persembahan, kita menggerutu, kita membawa persembahan, kita mengeluh, bukan karena iman. Gak ada artinya. Saudara janda yang memberikan 2 persen dengan iman. Sama seperti janda di Sarfat memberikan persembahan. Dengan iman dia berikan persembahan. So Yesus ketika menyembuhkan orang, Yesus berkata, imanmu menyelamatkanmu. Karena iman. Nah Habel dinyatakan kenapa diterima? Karena iman. Dan kedua, dia memberikan persembahan yang lebih baik. So saya memegang dasar ini 2 hal. Jadi para teolog, ya para penafsir Alkitab berkata masih bingung. Tidak ada dasar untuk mengatakan apa sih alasannya. Karena Alkitab tidak jelas. Bagi saya jelas. Bahwa Habel beriman, kedua persembahan lebih baik. Saya kasih contoh kenapa lebih baik. Saya bacakan dulu kita, ya kita kembali menatap wajah bersama-sama. Ya, kita lihat, perhatikan, saudara. Dikatakan di sini, Kain mempersembahkan ayat 3 sebagian dari hasil. Catat ada kata sebagian. Tetapi di ayat 4 beda. Kalau Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambingnya. Saya mau tanya, bisa nggak Habel mengambil yang bukan sulung? Binatang kan banyak kan, melahirkan banyak kan. Tapi unik, apakah ini kebetulan? Habel mengambil yang apa? Baca Alkitab kita, ambil yang sulung. Maka di sini saya melihat dia sedang berusaha mengambil yang terbaik. Karena kan binatang kan ada yang bungsu, ada yang tengah. Kenapa ngambil sulung? Berarti ada sesuatu pengetahuan yang dia dapat. Mungkin pengetahuan itu dia dapat dari apa? Dari orang tuanya yang menurunkan cerita. Kalau orang tua kan, kita kan cerita ke anak. Ya, kami suami istri sering bercerita tentang masa pacaran kami ke anak. Dan kalau kami cerita, anak kami ketawa-ketawa. Dan kadang-kadang anak itu iseng loh. Papa melihat mama cantik. Nanyanya di depan mamanya loh saudara. Nah ya kan, sudah itu dia sudah naik depan mamanya, dia nanya balik mamanya lagi kan. Terus mamanya, mama kalau papa ganteng nah. Nah ini kan pertanyaan yang unik. Sudah itu bukan begini. Mama sudah itu, mama cintanya cinta apa sih? Papa botak kayak begini kok mama bisa cinta? Begitu lagi lah. Papa botak itu udah dari umur berapa? Gitu. Botaknya udah dari umur berapa? Ditanya begitu. Wah udah gitu kan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal seperti ini saya melihat anak-anak yang unik ini bertanya begitu. Wah, di depan mamanya nanya, di depan papanya nanya begini. Nah, kalau kita lihat, analisa, kita menganalisa. Ya kan, orang tua bisa cerita dong ke anak.
Sama Kain dan Habel pasti juga mendapat cerita. Bagaimana mereka melihat Tuhan tidak mengizinkan ke Taman Eden. Bagaimana dijaga oleh para malaikat yang dengan pedangnya. Ya, dan mereka nggak bisa masuk. Lalu orang tua mereka bercerita, "Nah, kita udah berdosa sama Tuhan. Dulu papa mama tinggal di Taman Eden. Dulu kita enak. Semua di dalam tersedia. Dan sekarang kita terusir. Dan mama bagaimana menerima kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan memotong binatang untuk menutup jalan. Nah, lalu mengajarkanlah itu. Nah, Habel bisa mempertembakkan yang sulung. Dan bukan yang sulung. Kita lihat lebih jauh. Ayat 4, perhatikan ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Saya mau tanya, setelah dia persembahkan sulung, bisa dong dia persembahkan yang bagian kepala, bagian paha, bagian daging. Tapi di situ dicatat bagian lemak-lemaknya. Dari mana dia bisa tahu soal lemak-lemak itu? Karena kalau kita telusuri tentang Alkitab di Keluaran ya dan Ulangan, perhatikan nih, Tuhan memberi ketetapan kalau persembahan kepada Tuhan harusnya begini. Perhatikan, saya kasih. Nah, waktu Tuhan kasihkan aturan, ini Kejadian. Waktu Tuhan memberi aturan cara mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kalau beribadah membawa persembahan hadap ke Tuhan, harus yang lemah, harus yang sulung. Apakah Tuhan kasih aturan itu karena Tuhan mencontohi Habel? Tuhan contoh Habel atau Habel menyontek Tuhan? Yang bilang Habel nyontek Tuhan, lambaikan tangan. Yang di Zoom ya, yang di YouTube. Coba, Tuhan nyontek Habel atau Habel nyontek Tuhan? Yang bilang Habel mencontohi Tuhan, lambaikan tangan. Nah, iya. Yang bilang Tuhan nyontek Habel nih. Tuhan bikin aturan di Keluaran dan di Ulangan bahwa kalau persembahan yang harus sulung dan harus lemak. Tuhan nyontek Habel tuh waktu di Kejadian. Siapa yang bilang begitu? Angkat tangan, kita lihatin sama-sama. Nanti kita teleponin. Kenapa lu ngangkat tangan? Pak tanya itu. Lu ngantuk ya dari pagi-pagi, nggak jelas ya. Saudara, yang jelas pastilah Habel nyontek Tuhan. Pastilah ketetapan Tuhan itu ada ketetapan bukan karena Tuhan terpikir dari surga. Oh, saya cium persembahan Habel wangi loh. Saya maunya yang lemak-lemak. Saya mau yang sulung. Jadi saya kasih aturan. Gak mungkin. Pasti Tuhan tetapkan aturan itu dalam kekekalan. Ada maksud Tuhan. Saya kasih lihat ayatnya. Kita lihat ya. Ayatnya. Di sini bilang apa? Oke. Keluaran pasal 13 ayat 2. Setelah Kejadian, Keluaran 13 ayat 2 dan ayat 12. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Berarti yang sulung, karena lahir dulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali. Beranak pertama kali berarti apa? Yang sulung. Dan dikatakan anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Loh, kok bisa ya? Habel di mana belum lahir, di masa Tuhan kasih ketetapan, Habel mempersembahkan hal yang persis sama dengan ketetapan Tuhan di Keluaran. Nah, ini yang membedakan. Coba lihat Ulangan pasal 15 ayat 19. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu, haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Itu yang kau persembahkan. Sekali lagi saudara, saya percaya Tuhan menerima persembahan Habel karena Habel menghampiri Allah dengan iman yang benar. Dia mengabdi kepada kebenaran. Dia tahu kebenaran. Dia sudah mengerti kebenaran. Dia bawa yang benar ke hadapan Tuhan. Pertanyaan saya selanjutnya, saya ajak kita berpikir hari ini. Bisa tidak Kain waktu membawa persembahan kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan menginginkan yang seperti ini, sedangkan saya petani. Ya udah, saya memang mau datang menyembah Tuhan. Habel adikku, udah deh, saya kasih hasil pertanian saya.
kita tukar dengan kambing dombamu yang sulung. Karena Tuhan mau yang sulung dan yang lemaknya. Khusus lemaknya lagi. Ini hasil pertanian saya, kita tukar, saya pakai kambing domba yang sulung, saya persembahkan. Bisa nggak kalian lakukan itu? Bisa dong. Tapi kan dia nggak lakukan. Dia persembahkan yang hasil pertanian. Nah, saudara, di sisi ini saya juga melihat bahwa pegangan saya dua. Kain tidak menghampiri Tuhan dengan iman. Kedua, Kain tidak menghampiri dengan setia pada kebenaran. Nah, sekarang mari kita lihat. Bahayanya adalah, saya kasihkan ini, bahayanya adalah orang setelah melayani, datang ke Tuhan, bisa membunuh loh. Jadi saudara jangan pikir orang udah datang ke gereja, datang beribadah, pulang pasti baik-baik. Belum tentu saudara. Di gereja pun banyak politik. Di gereja pun banyak sikut kanan, sikut kiri. Di gereja pun banyak yang bisa bikin orang sakit hati saudara. So lihat buktinya Kain dan Habel. Kain bunuh Habel itu. Apakah habis dari diskotik, habis dari pasar, habis dari masuk mall, habis dari mandi di sungai, habis dari panjat pohon? Wah, kan mereka zaman dulu ini. Enggak loh. Kain bunuh Habel. Habis dari apa? Habis datang menghadap Tuhan. Betul gak? Iya. Maka saya enggak mau lembut-lembut khotbah. Saya harus khotbah dengan keras. Kenapa? Gak bisa. So harus menyadari. Kita bisa nipu orang ibadah di hadapan Tuhan. Ya, dulu sebelum PPKS, sebelum pandemi kan, oh ke gereja, oh itu orang baik, tapi kok dia Kristen, majelis kok bisa makan bisnis orang ya, orang ya, nipu orang. Oh jangan heran saudara, justru paling empuk bisa bohongin orang kalau pakai jubah agama. Kan begitu kan, makin pakai jubah agama, makin bisa nipu orang, bisa. Loh, Kain bunuh Habel. Bunuh Habel bukan karena aku kesel, ladangku tidak menghasilkan. Tahun ini panen gak berhasil. Gua kesel. Dia bunuh Habel. Enggak loh saudara. Dia bukan kesel di bidang bisnis lalu marah. Enggak. Justru karena habis ibadah, kesel sama Tuhan, bunuhnya Habel. Lucu kan? Jadi hati-hati loh. Kalau gak datang sama Tuhan beriman sungguh-sungguh, jalanin kebenaran, ya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, habis ibadah, bisa bikin dosa loh saudara. Bisa bikin dosa. Nah, waktu saya mempelajari kehidupan Kain, apa yang terjadi? Lihat tadi, Kain punya kesempatan sama Habel. Jadi, waktu ditolak oleh Tuhan, dia nggak bisa pakai kesempatan. Ya, Habel punya kesempatan menyembah, saya nggak punya. Habel punya kesempatan kasih persembahan, saya nggak punya kesempatan. Habel punya kesempatan untuk melayani Tuhan, saya nggak punya kesempatan. Ingat, semua kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Saya mau tanya, hari ini semua orang punya kesempatan gak ikut ibadah? Punya. Saya mau tanya, semua orang cari Tuhan gak? Enggak. Mana ada mereka mau bangun seperti sahabat doa? Nggak mau. Saya mau tanya, semua orang punya kesempatan memberi gak? Persembahan? Punya? Punya. Punya kok. Kalau dulu di gereja kan yang awal bulan perpuluhan segala macam. Persembahan apalah, gereja persembahan pembangunan, maintenance, ada kok. Tuhan kasih kesempatan gak memberi? Kasih. Tapi apakah semua orang memberi? Belum tentu. Lalu saya tanya, Tuhan kasih kesempatan melayani gak? Kasih kok. Sekarang handphone di tangan gampang. Habis ibadah, Pak Pendeta Fu kirimin rekaman ibadah yang sekarang. Kirim ke orang di NTT, ke Papua, ke Manado, ke Nias. Mereka bisa ikutin ibadah ulang lagi. Walaupun jam 5 mereka gak bisa, karena jam sana mereka bisa. Kita bisa melayani dengan itu. Ayo. Kirim gak? Belum tentu kan? Nah, saudara, maka saya lihat kalau orang sama marah sama Tuhan karena, oh saya gak punya kesempatan melayani, gak punya kesempatan memberi, gak punya kesempatan beribadah. Itu gak ada alasan begitu. Karena terbukti kok saya lihat. Terbukti di Alkitab berkata apa? Kain punya kesempatan. Tapi dalam kesempatan itu, dia tidak menghargai Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh. Nah sekarang kita melihat selanjutnya. Ketika Kain justru membunuh setelah datang kepada Tuhan. Harusnya dia bukan marah sama Tuhan. Dia koreksi. Saya mau tanya, bisa gak sih Kain begini? Loh, aku ada salah. Aku gak benar.
Tuhan ajarkan saya. Kenapa persembahan saya Tuhan gak terima? Salahnya di mana Tuhan? Saya mau perbaiki. Bisa gak saudara? Bereskan dong sama Tuhan. Kan yang tidak terima persembahan Kain bukan Habel. Yang tidak terima persembahan Kain adalah Tuhan. Bereskan sama Tuhan. Bukan persembahan kita gak diterima, marahnya sama orang lain. Nah ini masalah manusia. Seringkali cari kambing hitam. Dari dulu udah terjadi loh. Sekarang ayo sahabat doa. Kalau ada masalah, kita cari kambing putih. Kita jangan cari kambing hitam. Cari ada kambing putih. So maka saya melihat persoalan ya. Saudara, karena waktu saya akan bagi 2 sesi. Besok saya akan lanjutkan khotbah ini. Karena saya waktu tinggal 2 menit lagi. Saya tutup di sini. Saya tidak bisa kembali ke slide lagi ya. Saya langsung tutup. Perhatikan. Ingat baik-baik, tanamkan dalam hidup kita. Bahwa ketika kita punya persoalan, jangan salahkan keadaan situasi. Jangan salahkan. Selalu datang kontemplasi di hadapan Tuhan. Introspeksi di hadapan Tuhan. Datang refleksi. Kurang apa? Udah 3 kata loh saya kasih loh. Masih kurang. Kontemplasi. Refleksi. Ya. Apalagi? Koreksi diri. Ya kan? Udah si semua. Kalau si itu udah bahaya kalau orang Tionghoa bilang. Si ya. Orang Hakka bilang. Si loh. Ya kan? Si loh. Koreksi. Kontemplasi. Introspeksi. Koreksi. Nah saya tambah satu lagi. Udah introspeksi. Koreksi. Nanya. Tuhan ada apa dengan keluargaku? Ada apa dengan rumah tanggaku? Ada apa dengan bisnisku? Ada apa dengan aku? Tuhan koreksi saya deh Tuhan. Salah. Justru Kain koreksi Tuhan. Kurang aja. Kita yang perlu dikoreksi Tuhan. Bukan kita koreksi Tuhan. Kenapa? Kenapa persembahan Tuhan gak diterima Tuhan? Kenapa Tuhan? Ayo Tuhan harus kasih jawab. Bukan ya. Sudah itu apa? Bukan datang koreksi. Bunuh adiknya. Marah sama adik. Ingat loh saudara. Ibadah itu bukan persaingan. Melayani Tuhan bukan saingan. Persembahan sama Tuhan saingan. Saya kasih segini, sana kasih lebih besar. Mentang-mentang kaya kasih lebih besar. Hati-hati saudara. Saya lihat bukan orang kaya kadang-kadang sombong. Orang yang miskin susah kadang-kadang lebih sombong dari orang kaya. Udah gak bisa kasih, dia marahin orang kaya lagi. Emang lu yang bisa kasih, gue juga bisa. Loh saudara, kita itu persembahan bukan saingan. Mau kasih besar, kasih kecil, yang lihat Tuhan. Gak usah pedulilah, Tuhan yang tahu hati kita. Ya kan saudara? Saudara, kalau kita melayani, gak usah ukur. Dia bisa di depan panggung, dia disorot lampu, saya di bawah. Dia nyanyi-nyanyi depan, saya cuma pendoa syafaat di gereja. Masuk satu ruangan, tutup pintu, ibadah lagi jalan, kita doa. Gak ada yang lihat. Semua upahnya sama saudara. Gak usah bandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita bandingkan pelayanan dengan orang lain, muka kita gak bisa senyum. Pelayanan muka kita kesel-kesel, hati kita kesel. Sudah, apa yang Tuhan kasih kita pelayanan bagian apa? Layani saudara. Tuhan gak lihat pelayanan di bidang apa. Tuhan gak lihat kekayaanmu. Mau kaya miskin, semua sama di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi ingat, melayani, memberi persembahan, datang beribadah, Tuhan buka kesempatan. Semua punya hak yang sama. Dan kalau kita datang, jangan pernah bandingkan dengan lain. Dan kalau kita tidak diterima oleh Tuhan, kita koreksi diri. Bukan koreksi orang lain, bukan salahkan orang lain, apalagi marah sama Tuhan. Saudara, hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kalau kita kurang, ada yang kurang, ulangi lagi datang kepada Tuhan. Tanya Tuhan, bagaimana cara saya bisa hidup menyenangkan Tuhan? Kain berujung pada pembunuhan. Dia sudah datang kepada Tuhan membawa persembahan, tetapi berujung kepada pembunuhan. Sayang sekali. Mengapa? Karena tidak datang dengan iman, tidak datang di dalam kebenaran. Ingat, datang kepada Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Kalau kita datang dalam roh dan kebenaran menyembah Tuhan, pasti selesai bertemu Tuhan, wajah kita tersenyum. Musa selesai menghadap Tuhan, wajahnya penuh dengan kemuliaan. Saya percaya setiap sahabat doa yang telah berjumpa dengan Tuhan hari ini, wajahnya pasti tersenyum. Kenapa? Karena kita sudah menghadap wajah Tuhan. Dan wajah Tuhan telah menyinari kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Drop it.